Selamat berjumpa kembali dalam Lenat Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 19 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sahabat Sejiwa. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 7 ayat ke-6 sampai dengan ke-7. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di dalam Alkitab ada banyak catatan-catatan pengkhianatan, namun juga ada banyak catatan-catatan persahabatan ilahi, yaitu sahabat yang sejiwa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar yang disebut dengan sahabat sejiwa. Kita tahu Abraham disebut sebagai sahabat Allah, dan kita belajar bagaimana Kristus dianggap seperti seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi orang yang dicintainya. Bahkan Yesus melebihi daripada sahabat. Kita bertemu di dalam sebuah teks dari dalam 2 Korintus 7 ayat ke-6 sampai dengan ke-7. Apa hubungan Paulus dengan Titus? Di sini berbicara tentang persahabatan dan kita akan melihat dimensi persahabatan sejiwa itu seperti apa. Siapakah Titus? Titus adalah utusan Paulus untuk jemaat di Korintus untuk menangani konflik yang terjadi di jemaat Korintus. Yang kedua adalah untuk mengumpulkan persembahan yang akan diberikan kepada jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami penderitaan, kesulitan, dan kekurangan. Dan kita melihat Paulus tidak bisa bekerja sendiri. Paulus mengutus Titus, dan kita melihat sebagaimana Yesus pun mengutus para rasul, dan rasul-rasul pun kemudian memuridkan kembali. Dan kemudian kita melihat bagaimana orang-orang percaya yang ada di zaman ini. Begitu banyak di seluruh pelosok kita melihat orang-orang percaya, kita melihat rumah-rumah ibadah, kita melihat persekutuan-persekutuan yang terjadi, pujian yang dinaikkan, pembelajaran firman Tuhan yang tersebar kemana-mana. Kalau kita mengingat bagaimana manusia itu ingin membangun sebuah menara Babel yang tingginya sampai ke langit adalah sebuah kesombongan untuk menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi kita melihat bagaimana para rasul dan kita melihat juga yang disebut dengan Paulus sebagai rasul Paulus yang dipakai oleh Allah. Dia tidak bisa bekerja sendirian. Dia membutuhkan rekan, dia membutuhkan sahabat. Sebagaimana Yesus mengutus rasul itu berdua-berdua. Itu adalah komunitas yang terkecil yang bisa saling membantu satu dengan yang lain. Kita tahu dengan jelas kalau sendiri di dalam Alkitab Perjanjian Lama dikatakan kalau seorang itu sendiri dia akan kedinginan, tetapi kalau dia berdua bisa saling menghangatkan di dalam cuaca yang sangat dingin, maka suhu badan manusia itu bisa menghangatkan satu dengan yang lain. Dan kita tahu dengan jelas kalau kita pergi naik gunung kemana-mana, biasanya kita akan membuat telapak tangan kita dua yang kedinginan kita gosok sedemikian rupa sehingga menimbulkan panas. Artinya tangan pun tidak bisa satu, dia butuh dua. Kaki pun tidak bisa satu, dia butuh sepasang. Mata pun tidak bisa satu, dia butuh dua, sepasang. Kalau mata cuma satu, maka dia akan sulit melihat jarak dekat dan jarak jauh. Dengan demikian juga dengan telinga. Namun mulut itu hanya satu. Kalau mulut dua, betapa luar biasanya. Mulut satu pun sudah banyak berdosa. Lewat mulut, kalau dua dosanya berkali, berarti dua kali lipat, bahkan melebihi semuanya itu. Kita melihat bagaimana persahabatan satu jiwa. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Titus? Mereka mengerjakan pekerjaan Allah. Mereka menangani penggembalaan. Setelah penginjilan, tentu setelah orang percaya itu perlu dibina, perlu dibimbing, perlu diarahkan. Bagaimana hidup itu kemudian berkenan di hadapan Allah. Hidup sebagaimana jemaat mula-mula yang kemudian kita melihat mereka itu dijamah oleh Tuhan dan mereka dikenal sebagai orang-orang yang baik di luar orang, di luar gereja atau di luar kumpulan orang percaya. Sahabat seperjalanan, relasi manusia satu dengan yang lain kita melihat Paulus tidak bisa bekerja sendiri. Paulus dibantu oleh Titus dan Titus pun tidak bisa bertumbuh sendiri. Kalau tanpa bimbingan, tanpa arahan, tanpa binaan dari Paulus, dia pun juga mengalami kebingungan. Bagaimana menjadi orang percaya yang seharusnya Paulus menjadi contoh, figur, dan teladan. Dan kemudian Titus menjadi perpanjangan tangan Paulus di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Sahabat seperjalanan, lalu dikatakan di sini
ini ada interaksi dari Titus, aku kemudian mendengarkan kerinduanmu, aku mendengarkan keluhanmu, dan aku mendengarkan kesungguhanmu engkau untuk membela aku, sehingga itu menambah sukacitaku. Itu kata Paulus. Kita melihat persahabatan itu harus menjadi sejiwa, dan persahabatan itu harus di dalam Kristus. Persahabatan tidak hanya antara dua laki-laki, persahabatan bisa antara suami dan istri. Persahabatan pun bisa menjadi orang tua dan anak. Saya banyak menangani masalah-masalah anak hubungan dengan orang tua. Biasanya terjadi konflik yang luar biasa. Orang tua menekan anak, memberikan label, kemudian memberikan nasihat, tetapi itu tidak berkenan di depan anak karena merasa keras, merasa orang tua itu benar sendiri. Demikian juga mungkin orang tua merasa anak ini tidak nurut, anak ini kemudian melawan, anak ini kurang ajar, dan segala sesuatunya. Sahabat seperjalanan, di dalam relasi pun sama, di dalam bisnis, dalam usaha, kita tahu dengan jelas, seorang pimpinan dalam perusahaan atau tokoh sekalipun yang punya pegawai 1, 2, 3, 4 atau 5 tidak bisa bekerja sendiri. Semuanya membutuhkan sebuah persahabatan. Di dalam persahabatan ada nilai yang namanya itu kerjasama. Di dalam persahabatan itu ada nilai yang namanya saling mengerti, saling mendukung, dan saling menopang, bukan untuk saling menghancurkan. Ada persahabatan palsu, ada persahabatan yang sifatnya itu sementara, tetapi dengan tujuan motif tertentu. Bahkan di dalam dunia mata-mata, dunia militer, dunia peperangan, ada kemudian menyelipkan kepada tempat musuh. Itu seakan-akan dia bergaul dengan orang-orang tersebut, mendapatkan banyak informasi, data, segala sesuatu, melakukan persahabatan. Bahkan ada peristiwa, seorang wanita itu bisa memberikan dirinya untuk menikah dengan musuhnya dalam rangka dia mendapatkan kewarganegaraan, tetapi sesungguhnya dia itu adalah mata-mata dari negara tertentu untuk mendapatkan informasi yang terbanyak, terakurat, dan terbaru dari musuhnya. Kemudian dia memberikan informasi kepada negaranya sendiri. Sahabat seperjalanan, ada banyak orang berbuat buruk melakukan persahabatan palsu. Tetapi kita melihat kita harus menjadi orang-orang yang satu dengan yang lain, menciptakan sebuah persahabatan yang berdasarkan kasih Allah, menciptakan sebuah persahabatan untuk melakukan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah tidak selalu yang namanya menginjili, tidak selalu harus jadi pendeta atau guru Injil, jadi penatua atau majelis gereja atau aktivis atau pengurus gereja. Tetapi melayani Tuhan dengan melakukan persahabatan adalah yang terutama nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai Alkitab sebagaimana dicontohkan oleh Kristus dengan penuh kasih, dengan tujuan persahabatan itu harus memuliakan Allah, menjadi teladan, dan bukan untuk menjadi batu sandungan. Mari kita jaga mulut kita, pikiran kita, perasaan kita, apa yang kita kerjakan dalam persahabatan. Bukan hanya untuk pesta pora, untuk kemudian saling berbuat dosa satu dengan yang lain, melakukan perkara-perkara buruk, persahabatan yang membawa kepada dosa, persahabatan yang membawa kepada kematian. Tapi biarlah kita menjadi seorang yang persahabatan sejiwa, karena itu firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Demikian juga kepada sesama, lakukan juga perkara yang sama, mengasihi ketulusan di dalam ketulusan, mengasihi di dalam kebenaran, persahabatan sejiwa yang didasarkan daripada terang firman Tuhan, dan Tuhan dimuliakan lewat persahabatan tersebut. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.